Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, untuk pembelajaran di CSS 3 kali ini, kita bakal belajar dengan yang namanya properti box shadow. Dari namanya pun sudah kelihatan ya, box shadow, yang berarti untuk menambahkan bayangan pada box atau pada elemen di HTML kita. Nah, jadi seperti kemarin, di sini file latihan saya itu ngambil dari file yang saat kita latihan kemarin, yang saat kita belajar kemarin. Jadi ketika file ini saya open in browser, nah maka hasilnya bakal seperti ini. Ini adalah pembelajaran kita kemarin. Ya. Nah, jadi untuk awal mungkin karena sekarang kita belajar box shadow, jadi kita nggak butuh H1 sama apapun di dalam div-nya, kita cuma butuh satu div aja. Image-nya kita gak butuh. Propertinya ini boleh hapus atau boleh komentar saja. Di sini saya hapus. Background color, border radiusnya diamin aja dulu. Ya. Jadi save dulu aja. Refresh, hasilnya bakal seperti ini. Nah, jadi sekarang kita mulai belajar box shadow-nya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, box shadow, yaitu untuk ngasih bayangan ke elemen HTML kita. Nah, tapi seperti namanya juga, box. Ya, jadi itu tidak berlaku pada teks. Nah, nanti untuk teks, shadow pada teks itu ada lagi pembelajaran text shadow. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya aja. Sekarang kita bakal belajar box shadow dulu. Nah, jadi kita bakal langsung coba aja properti box shadow-nya. Cukup pakai box shadow kayak gini, box minus shadow. Terus di sini yang harus kalian perhatikan itu si box shadow ini butuh beberapa value. Ya, kayak border radius yang inilah. Ya, jadi ada beberapa value. Value yang pertama ini value wajibnya ya. Value wajibnya itu ada x offset. Ya, terus ada juga y offset. Dan ada color atau warna. Kita tulis saja warna ya. Warna. Nah, kayak gini. Jadi, ini adalah 3 value wajib yang harus ada di box shadow. Nah, jadi sekarang kita bakal coba deh. X offset itu apa? Y offset itu apa? Nah, jadi X offset ini adalah untuk mengatur posisi vertikal dari si shadows-nya. Posisi vertikal itu seperti apa? Contohnya gini deh. Saya kasih 5 pixel misalkan. Nah, ini artinya nanti si box shadow-nya, si shadows-nya itu posisinya bakal di sebelah kanan. Ya, kalau misalkan saya kasih minus 5 pixel kayak gini, berarti nanti dia bakal ada di sebelah kiri posisi shadows-nya. Jadi kalau misalkan minus atau negatif mau berapapun itu dia bakal ke kiri. Tapi kalau misalkan kita kasih positif kayak gini, dia bakal ke sebelah kanan nanti si shadows-nya, posisi shadows-nya ya. Nah, sedangkan y offset kan tadi x offset untuk kiri kanan ya. Nah, jadi y offset untuk mengatur posisi atas bawahnya atau horizontalnya. Jadi minus untuk ke atas dan positif untuk ke bawah. Oke? Nah, dan untuk warna, ya warna untuk mengatur warna shadows-nya. Warnanya misalkan saya pengen warna merah aja kayak gini. Nah, cukup kayak gini aja. 5 pixel untuk X offset-nya, 5 pixel untuk Y offset-nya, dan red untuk color-nya atau warnanya. Ya. Ketika saya lihat di browser, hasilnya, nah dia bakal seperti ini. Nah, jadi dia bakal ke sebelah kanan 5 pixel seperti yang kita atur di X offset-nya, dan dia bakal ke bawah 5 pixel seperti yang kita atur di Y offset-nya dengan warna red, ya, warna merah. Nah, tapi kalau misalkan kalian berpikir kalau misalkan ini itu kurang ke sebelah kanan, nah tinggal tambahin aja 15 pixel, tambahin X offset-nya.
Ya, ketika saya refresh, dia bakal lebih ke sebelah kanan. Kalau misalkan kurang bawah, tinggal tambahin aja 25 pixel. Kayak gini. Atau mungkin kalian pengen kayaknya shadows-nya bakal lebih bagus di sebelah kiri, nggak di kanan kayak gini. Ya tinggal kasih aja minus, seperti yang saya bilang. Terus kalau misalkan ininya di atas, pengen shadows-nya itu di atas, nggak di bawah kayak gini, kasih minus. Ya. Jadi untuk X offset kalau misalkan dikasih minus dia bakal ke kiri, untuk Y offset dikasih minus itu dia bakal ke atas. Ya, ketika saya refresh, nah dia bakal seperti ini. Ini nggak kelihatan karena kita kasih dulu margin deh. Kasih dulu marginnya 50 pixel kayak gini supaya dia kelihatan ininya shadows-nya. Nah, kayak gini hasilnya. Ya. Nah, dan ini si color pun ini marginnya saya coba pindahin dulu ke atas supaya gak ngalangin untuk memisahkan antara box shadow dan pembelajaran sebelumnya. Nah, dan ini si box shadow juga itu kalian bisa pakai HSLA atau RGBA ya. Jadi RGBA misalkan 0,0,0, untuk menghasilkan warna hitam. Terus di sini 0,5. Ini alpanya. Saya refresh, nah dia bakal seperti ini. Atau mungkin 0,55. Jadi 0,5 itu adalah 0,50. Jadi kalian juga bisa pakai 0,55 kayak gini. 75, 76. Nah, ini bisa. Hasilnya bakal seperti ini. Ya, berbeda warna dari shadows-nya. Jadi di dalam box shadows kalian juga bisa pakai RGBA, bahkan HSLA pun kalian bisa. Nah, 3 ini itu adalah parameter atau value yang harus ada di box shadows. Kalau misalkan salah satunya hilang, kayak gini misalkan, ya nanti si box shadow-nya itu gak bakal tampil. Ya, itu makanya 3 value ini, 3 parameter ini itu harus ada. Nah, tapi selain 3 parameter ini, itu ada parameter lain. Nah, ini saya copy aja, pindahin ke bawah, paste. Nah, yaitu parameter buat mengatur blurnya. Ya, jadi ini adalah opsional misalkan. Jadi ini boleh ada, boleh enggak. Yang ininya mungkin saya copy terus di sini. Nah, komentari. Nah, kayak gini. Supaya nanti buat bahan pembelajaran buat kalian. Oh, kalau misalkan si box shadow ini bisa 3 value kayak gini. Dan gini hasilnya. Ya. Bisa juga 4, ini bakal kita coba. Ya. Nah, jadi urutannya itu X offset, Y offset, blur, terus warna. Ini kayaknya mending color aja ya. Color kayak gini. Jadi X offset, Y offset, blur, terus color. X offset, Y offset. Nah, kita masukin blurnya, value blurnya itu di antara Y offset dan colornya. Contohnya di sini saya kasih 5 pixel. Dengan ininya saya kayaknya kurang terbiasa ngelihat kalau misalkan bayangannya ada di atas dan sebelah kiri. Kayak gini deh. Nah, ini contoh aja, X offsetnya 10, Y-nya 15, blurnya 5, dan colornya ini. Oke. Kita lihat di browser, refresh. Nah, maka dia sekarang shadows-nya itu punya blur sesuai yang kita atur. Kalau misalkan blurnya kurang, barangkali nggak kelihatan, refresh. Nah, lihat, dia bakal semakin blur. Nah, berbeda kalau misalkan ini blurnya saya hapus. Nah, lihat, tanpa value blur itu dia solid si shadows-nya, dan menurut saya ini kelihatannya jelek. Nah, jadi kalau misalkan dengan blur, nah itu kayaknya bayangannya bakal lebih bagus. Ya, atau mungkin 3 pixel aja deh. Nah, kayak gini, kalian bisa atur-atur sendiri blurnya mau sebesar apa. Nah, tapi selain parameter opsional dari blur, itu ada juga parameter opsional lain. Ya, itu yang namanya spread. Nanti di sini saya komentari dulu ke bawah lagi.
Nah, jadi ada blur, terus ada juga spread kayak gini. Ingat, ini opsional. Ya. Ininya saya copy, terus paste kayak gini. Nah, jadi urutannya itu X offset, Y offset, blur, spread, dan juga color. Jadi ini blur, ini color, dan si spread ini itu dimasukin di antara blur dan si color tadi. Nah, jadi ini urutannya harus sesuai. Kalian harus perhatikan ya. Contohnya spread itu saya kasih 10 pixel. Kayak gini. Misalkan Y sama X offsetnya saya kurangin aja deh. 5 pixel. Ini ingat kita tambahin spreadnya itu 10 pixel. Refresh. Ups, ini kenapa nggak ada perubahan? Lihat. Nah, di sini ternyata ada bintang nih dari komentar tadi. Kita hapus. Ya, jadi jangan panik kalau misalkan belum ada perubahan apapun. Refresh. Nah, maka dia bakal berubah lagi nih bentuk dari shadows-nya. Kalau misalkan saya aturnya ini 0, 0, ini 0. Refresh. Nah, dia bakal seperti ini. Nah, jadi si spread ini itu apa sebenarnya? Nah, bisa dibilang spread ini itu size atau ukuran dari si shadows-nya, dari bayangannya. Contohnya, kalau misalkan nih, si spread-nya saya atur 20 pixel. Di sini lihat, refresh, nah maka bayangannya bakal semakin besar. Bahkan kalau misalkan kita nggak pakai blur nih, 0 pixel, refresh, nah maka dia bakal seperti border. Nah, jadi si spread ini adalah untuk mengatur bayangannya. Jadi makin besar spreadnya, nanti si bayangannya dia bakal makin gede. Nah, gitu. Nah, dan di si spread ini juga itu bisa kita kasih nilai minus supaya dia bayangannya makin kecil. Refresh. Nah, ini dia itu sebenarnya bukan nggak ada. Tapi karena dia kalau spreadnya 0 kan segini ya. Pas kotak-kotaknya. Dan kalau misalkan minus, dia itu ke dalam. Nah, kalau misalkan kita kasih di sini 50 atau 30 kayak gini. Kita kasih 30, coba refresh. Nah, maka dia bakal tampil tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita kasih minus, itu bayangannya bukan hilang, tapi dia sembunyi di belakangnya. Karena ukuran bayangannya, ukuran shadows-nya sekarang lebih kecil dari elemennya, elemen div-nya. Contoh mungkin bakal lebih kelihatan kalau misalkan saya kasih 40 pixel. Nah, kayak gini. Dia bakal keluar tuh si bayangannya. Ini bisa kalian style juga, atur blurnya misalkan, atau apapun, itu kalian bisa. Nah, kayak gini. Ya, jadi ini ada X offset, Y offset, blur, ini untuk mengatur blurnya, dan ada spread, ini opsional juga, sama seperti blur, ini spread ini untuk mengatur size dari shadows-nya. Nah, semoga kalian paham dengan tadi yang saya jelaskan. Dan tenang, masih ada satu lagi parameter buat value dari box shadow, yaitu inset. Ya, jadi di sini saya matiin dulu, saya komentari dulu, terus dua-duanya saya copy paste di sini, ya. Jadi yang ini Ctrl/ supaya komentarnya mati. Oke. Nah, terus di sini ada parameter yang namanya parameter inset. Ya. Nah, jadi parameter inset ini ada di paling awal value dari box shadow-nya. Ya, jadi di sini inset tanpa atur apapun, yang ininya biarin dulu aja. Oke, save. Lihat di browser, refresh. Sekarang si box shadow-nya, si bayangan dari box-nya itu dia pindah ke dalam box-nya. Ini inset itu tanpa blur, tanpa spread ini bisa ya. Jadi ini bisa hapus kayak gini. Kan tadi kalau misalkan spread tanpa blur itu gak bakal bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau ngatur spread itu harus ada blurnya. Nah, ini untuk inset tanpa blur, tanpa spread itu kalian bisa atur inset. Oke, refresh. Nah, maka dia bakal seperti ini.
sama aja ya. Nah, jadi sekarang dengan inset itu dia bakal mindahin shadows-nya atau mindahin bayangannya ke dalam kotaknya. Sekarang shadows-nya bukan di luar lagi. Kalau misalkan tanpa inset, ya kalian bisa bedain sendiri dengan inset dan tanpa inset. Nah, kayak gini.